Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang budiman, Al-Quran adalah referensi kehidupan yang paling utama dan paling otoritatif. Tidak ada referensi kaum muslimin yang begitu dihormati sedemikian tingginya selain Al-Quran. Segala aspek kehidupan umat manusia terekam dalam Al-Quran. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali mentadaburi Al-Quran dengan mengkaji sebuah tema kontroversial, yaitu khitan perempuan, perspektif perempuan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kata khitan secara bahasa adalah memotong. Secara terminologi dalam fikih diartikan khitan adalah memotong kuluk pada penis laki-laki, atau memotong atau menggunting ujung klitoris perempuan. Yang dalam istilah fikih juga khitan dikhususkan pada laki-laki, dan untuk perempuan disebut dengan istilah habal ataukah khif. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang budiman, bagaimana pandangan ulama tentang khitan perempuan? Untuk itu, mari kita merujuk dalil yang digunakan ketika berbicara tentang khitan perempuan. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah ajaran agama Ibrahim yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Kata millah dalam ayat ini difahami sebagai perintah mengikuti ajaran agama hanif yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Akan tetapi sebagian ulama kemudian menghubungkannya dengan hadis ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikhitan pada usia 80 tahun, sehingga melahirkan pandangan tentang perintah khitan bagi laki-laki dan perempuan. Lalu pandangan ini ditentang oleh ulama yang lain, seperti Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan bahwa adanya term hanifah pada ayat ini memberi batasan perintahnya. Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui secara detail syariat Nabi Ibrahim AS. Kewajiban Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengikuti substansi ajaran Nabiullah Ibrahim, yaitu ajaran ketauhidan. Oleh karenanya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa mereka yang merujuk ayat ini, merujuk Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 sebagai dasar hukum khitan adalah alasan yang mengada-ada atau takalluf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Dari sejumlah hadis yang digunakan untuk menjustifikasi khitan, ada dua hadis yang secara eksplisit menyebutkan tentang khitan perempuan. Hadis yang lain tidak secara jelas menunjuk pada khitan perempuan, melainkan lebih untuk khitan laki-laki. Hadis pertama, hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah anna imra'atan kanat takhtinu bil Madinah. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tunhiki fa inna dzalika akhda lil mar'a wa ahabbu ilal ba'd. Bahwa ada seorang perempuan juru khitan para perempuan di Madinah. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, jangan berlebihan, karena ia atau bagian yang dipotong itu menyenangkan bagi perempuan atau istri dan paling disukai oleh suami. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Al-Baihaqi. Ahli hadis terkemuka Zainuddin Al-Iraqi dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, dia menyatakan bahwa semua perawi hadis ini adalah dhaif.
Bahkan Abu Daud sendiri, para pendengar, menilai hadis ini laisa bil qawi, tidak kuat. Hadis ini tidak kuat sebab Muhammad bin Hasan dalam sebagai seorang perawi hadis tersebut adalah majhul, tidak dikenal. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin qol, al-khitanu sunnatul lirrijal makrumatul linnisa. Nabi berkata, khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi perempuan. Ibnu Munzir berkata, tidak ada satupun hadis yang bisa dijadikan rujukan untuk menjustifikasi khitan. Tidak ada satupun sanad hadis yang bisa diikuti. Lalu kemudian Said Sabiq juga mengatakan bahwa semua hadis yang berkaitan dengan khitan perempuan adalah lemah atau dhaif. Tidak ada satupun yang sahih. Sedangkan pendapat inilah yang kemudian kembali disuarakan oleh sejumlah ulama terkemuka, antara lain Muhammad Said Tantawi, Grand Sheikh Universitas Al-Azhar Kairo, Dr. Ali Gom'ah, Ketua Dewan Fatwa Mesir Syekh Yusuf Al-Qardawi, dan Ketua Ulama Islam Internasional, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mayoritas ahli fikih berpandangan bahwa khitan perempuan tidaklah wajib, melainkan makrumah. Makrumah yang dipahami secara eksplisit dalam hadis Rasulullah SAW. Sementara istilah makrumah ini tidak lazim dalam istilah hukum Islam. Oleh karenanya, wajar jika kemudian makrumah ini ditafsirkan beragam oleh ulama. Sebagian ulama mengidentikannya dengan sunnah atau mustahab, sementara sebagian yang lain memasukkannya dalam kategori mubah. Tetapi interpretasi ini kembali memberikan pertanyaan. Jika ia bermakna sunnah atau mustahab, mengapa Rasulullah SAW tidak menyebutkannya secara langsung, melainkan justru menyebut dengan istilah makruh? Syekh Yusuf Al-Qardawi memaparkan pandangannya terkait makrumah, bahwa yang dimaksud dengan makrumah adalah bahwa ia merupakan sesuatu praktek yang dianggap baik menurut tradisi masyarakat. Tradisi itu bisa berubah-ubah. Tradisi yang dipandang terhormat dalam satu masa atau satu tempat boleh jadi tidak selalu terhormat untuk masa atau tempat yang berbeda. Pandangan Syekh Yusuf Al-Qardawi ini semakin menjelaskan kepada kita bahwa khitan perempuan bukanlah bagian dari keputusan agama, melainkan keputusan tradisi, adat istiadat atau budaya. Dengan demikian, ia berlaku kondisional dan kontekstual, jadi bukan praktek yang berlaku tetap dan berada di segala zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa khitan perempuan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita analisis hadis yang dijadikan rujukan atau dasar hukum dalam penetapannya. Nabi SAW berpesan kepada tukang khitan perempuan di Madinah, jangan berlebihan. Ucapan Nabi SAW ini adalah kritik terhadap tradisi masyarakat Arab yang memotong atau menggunting ujung klitoris perempuan dalam kadar yang cukup besar. Berhadapan dengan tradisi yang sudah mengakar kuat pada masyarakat, Rasulullah SAW tentu tidak langsung melarang, karena jika beliau menentang tradisi yang sudah berakar kuat di masyarakat, maka akan menimbulkan resistensi dan reaksi keras masyarakat. Bahkan boleh jadi misi utama ketauhidan di masa awal Islam akan terganggu. Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan diperlakukan tidak manusiawi. Kasus anak perempuan dikubur hidup-hidup, istri yang dipergilirkan oleh laki-laki lain dan sebagainya adalah fakta betapa perempuan tak mendapat penghargaan di hati masyarakat Arab menjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kalimat yang digunakan Rasulullah SAW, makrumatul linnisa, kehormatan bagi perempuan, mengajak kita untuk tidak memandang remeh persoalan khitan perempuan. Kawan-kawan peraktivis kemanusiaan, mari kita mencoba membongkar skenario besar
yang dilakukan untuk melanggengkan penguasaan laki-laki terhadap perempuan. Mengapa klitoris perempuan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dapat mencerahkan wajah dan memberikan kepuasan kepada suami dan istri harus diutak-atik? Dalam tradisi patriarkal, perempuan dituntut untuk selalu berada di bawah kendali laki-laki atau suami, terutama dalam perkara seksual. Klitoris adalah bagian dari organ reproduksi yang memiliki daya sensitivitas seksual yang tinggi yang dapat melahirkan hasrat libido seksual yang kuat. Perempuan mampu mencapai pengalaman orgasme yang tak habis-habisnya. Karena itu, pembiaran organ ini tetap ada bisa membahayakan laki-laki. Dan laki-laki dalam tradisi patriarkal tak boleh dikalahkan oleh perempuan karena akan berakibat fatal pada perempuan sendiri. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan bahwa klitoris adalah bagian tubuh yang membuat wajah perempuan berseri-seri. Kalimat yang menunjukkan kenikmatan dan menyenangkan laki-laki atau suami. Dan dari sini tampak jelas bahwa Nabi sebenarnya sedang mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa klitoris perempuan adalah bagian tubuhnya yang amat berharga karena ia memberikan kenikmatan seksual bagi kedua anak manusia, laki-laki dan perempuan. Seharusnya bahasa Rasulullah SAW yang indah ini dapat dipahami sebaik-baiknya dengan membiarkan bagian tubuh perempuan yang menjadi sumber kenikmatan tersebut tumbuh apa adanya tanpa dipotong ataupun digores oleh benda tajam apapun. Dengan begitu, relasi laki-laki dan perempuan, suami istri akan menjadi indah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa manfaat yang diperoleh perempuan manakala dia dikhitan? Apakah khitan membawa manfaat bagi kesehatan reproduksi perempuan sebagaimana yang diperoleh pada khitan laki-laki? Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, apabila pemotongan bagian tubuh perempuan ini menyakitkan atau membuatnya menderita secara fisik maupun psikologis, ditambah perempuan terhalang memperoleh hak fitrahnya berupa kenikmatan hubungan intim dengan suaminya dan hak-hak seksualnya merupakan anugerah Tuhan, maka itu menjadi hukumnya haram. Pandangan serupa disampaikan oleh Dr. Mahmud Hamdi Zakut, Menteri Wakaf Mesir, yang mengatakan bahwa khitan perempuan adalah pelanggaran terhadap hak perempuan. Ia tidak memiliki dasar pembenarannya, baik dari logika rasional maupun Islam. Khitan perempuan adalah tradisi kuno yang bisa menimbulkan mudarat yang berganda atas tubuh dan psikologi perempuan, logika rasional maupun Islam. Khitan perempuan adalah tradisi kuno yang bisa menimbulkan mudarat yang berganda atas tubuh dan psikologi perempuan. Demikian pula, ahli kesehatan reproduksi dari Universitas Al-Azhar Kairo mengatakan, khitan bagi perempuan sama sekali tidak ada manfaat buat kesehatan. Tidak juga kemudian kondisi emergensi yang mengharuskan perempuan ke dokter untuk menjalani khitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah semua dibuka secara gamblang dan transparan, masihkah kita ingin membiarkan perempuan dipasung dan dikerangkan atas nama moral dan agama untuk tidak menerima hak-hak seksualitasnya secara utuh? Mari kita sama-sama memulai gerakan stop khitan untuk perempuan. Akhirul kalam, wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.